Lagi ramai nih di media sosial soal ada wacana untuk menyatukan Anies Baswedan dan juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Wacana ini pun dikomentari oleh sejumlah elit politik, misalnya ada wakil presiden terpilih yang juga kakak dari Kaisang yaitu Gibran Rakabuming Raka menilai bahwa duet Anies dengan Kaisang ini adalah langkah yang baik. Hal ini juga sesuai dengan niat dari PKB sebagai inisiator duet Anies Kaisang yang menilai bahwa duet ini demi persatuan Indonesia. Meski demikian, wacana menduetkan Anies dan Kaisang di Pilkada Jakarta itu dinilai tidak efektif menurut politisi PKS, Mardhani Alisera yang melihat bahwa Kaisang itu sebagai putra dari Joko Widodo belum tentu dapat memberikan nilai tambah di Pilkada Jakarta nanti. Menurut pendapat gue, bahwa menyatukan antara Anies dan Kaisang di Pilkada Jakarta itu merupakan langkah yang gak realistis. Kenapa? Mari kita bedah. Anies saat ini non-partai dan kemungkinan akan didukung oleh PKB dan Nasdem. Sedangkan Kaisang tentu akan diusung oleh PSI. Pertanyaannya adalah, apakah para kader dan pemilih PSI akan setuju dengan duet ini? Kita juga sama-sama tahu bahwa sebenarnya PSI itu sangat keras mengkritisi Anies Baswedan. Bukan hanya kader dan pemilih PSI yang akan menolak, pemilih Anies pun dirasa akan menolak memilih Anies. Karena apa? Karena branding Anies saat ini itu adalah antitesa dari pemerintahan saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Jadi, jika Anies diduetkan dengan Kaisang, tentu pemilih Anies itu cenderung akan kecewa dengan meninggalkan Anies. Selain itu, mayoritas pemilih Anies itu datang dari PKS, di mana nampaknya PKS itu nggak akan bergabung dengan koalisi. Hal ini membuat kekuatan Anies akan berkurang ketika ditinggalkan oleh PKS yang udah setia bersama dengan Anies sejak Pilkada Jakarta tahun 2017. Dan menurut gue, Pilkada Jakarta nanti itu masih akan bernuansa Pilpres. Kubu 02 akan dihadapkan pada kubu 01 dan 03 yang akan bekerja sama. Jadi akan ada kubu Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI yang melawan PDIP, PKS, Nasdem, dan juga PKB. Kubu 02 telah memiliki sejumlah nama, kayak misalnya ada Ridwan Kamil, ada Eko Patrio, dan juga ada Kaisang. Gerindra dan Golkar nampaknya sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil. Lalu, kalau misalnya kita bandingkan antara Kaisang dan Eko Patrio, nampaknya Kaisang itu lebih membawa keuntungan secara elektoral. Karena ada pengaruh dari Jokowi dan juga Gibran serta PSI juga terhitung cukup kuat di Jakarta. Bagi kubu 01 dan 03, nama Anies Baswedan tentu menjadi top of the list untuk diusung. Karena hanya Anies yang nampaknya memiliki elektabilitas paling tinggi dan bisa menjadi lawan yang seimbang bagi Ridwan Kamil. Tinggal nentuin aja nih, siapa sih yang akan menjadi wakilnya Anies? Dengan komposisi PDIP, Nasdem, PKS, dan PKB, maka yang paling realistis adalah menduetkan Anies Baswedan dengan calon dari PKS karena PKS merupakan partai dengan kursi terbanyak di DPRD Jakarta. Dan oleh karena itu, nama Mardhani Alisera bisa menjadi opsi terbaik yang diusung oleh PKS. Nah, sekarang mari kita bedah kekuatan dua kubu ini berdasarkan hasil pemilu di tingkat provinsi di Jakarta tahun 2024. Kubu Ridwan Kamil dan Kaisang yang didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN, PSI, dan Demokrat itu memiliki persentase kursi di DPRD Provinsi Jakarta sebesar 47%. Sedangkan kubu Anies dan Mardhani yang diusung oleh PKS, PDIP, Nasdem, dan PKB itu memiliki persentase kursi DPRD Provinsi Jakarta sebesar 51%. Artinya apa? Artinya kubu Anies itu lebih diuntungkan. Tapi meski demikian, dalam pilkada tentu banyak variabel yang bisa merubah angka tersebut. Kayak misalnya, ada faktor P3 dan Perindo yang juga memiliki kursi di Jakarta. Ataupun ada faktor split ticket voting, di mana pilihan di pilkada itu berbeda dengan pilihan di pemilu bulan Februari 2024 kemarin. Menurut kalian gimana? Apakah bisa Anies dan Kaisang dipersatukan di Pilkada Jakarta? Atau Anies dan Kaisang akan menjadi lawan? Kalau misalnya jadi lawan, kira-kira siapa ya yang akan menang? Komen di kolom komentar ya.